Halo Auto Lovers. Kombinasi suara merdu dan koreografi yang dibawakan Hari Jambi pada malam kompetisinya di ajang Dangdut Lidah ternyata mampu membuat seluruh dewan juri memberikan standing ovation dan akhirnya dibawa kepada sebuah kemenangan. Perjuangan Hari Lidah untuk mendapatkan juara memang tak main-main. Ada banyak hal yang telah ia lalui demi berada di posisinya saat ini. Begitupun dengan Putri DA, gadis cantik ini memang telah mengawali karirnya sejak dini dan tak kalah kerasnya dalam memperjuangkan mimpi-mimpinya dan melukis senyum di wajah orang tuanya. Namun, bagaimana sebenarnya lika-liku perjuangan kedua bintang dangdut Indonesia ini? Benarkah Putri harus menjadi dewasa sebelum waktunya demi membiayai kehidupannya dan orang tuanya? Kita simak aja yuk infonya. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10. Nyanyi dari panggung ke panggung. Meski saat ini tawaran manggung Putri DA sudah sangat menumpuk, namun hal tersebut tak pernah ia sombongkan selama ini. Perjuangannya untuk bisa juara dan bernyanyi di pentas nasional sepertinya menjadi sebuah hal yang telah ia nanti-nantikan selama ini. Apalagi semasa kecilnya, Putri ternyata harus berjuang untuk bisa menghidupi kebutuhan jajan dan perekonomian keluarganya dengan cara bernyanyi dari satu panggung ke panggung yang lainnya. Namun kini Putri bisa berbangga karena ia akhirnya bisa konser dari satu studio ke studio lain. Tentu hal ini menjadi sebuah kesyukuran untuknya dan keluarga besar tercinta. Setelah sukses memberikan hadiah rumah kepada keluarga pun, kayaknya Putri nggak lama lagi memberikan koleksi mobil nih biar nggak pusing kalau mau ke lokasi syuting. Number 9. Perjuangan dari nol. Perjuangan Hari Lidah pun tidak kalah susahnya. Di masa kecilnya, ia harus berjuang dan tidak bisa menikmati masa kecilnya dengan bebas karena harus membantu keluarga. Untuk itu, ia pun sering mendapatkan tawaran bernyanyi di acara kawinan atau saat ada tamu-tamu khusus di daerahnya. Lalu akhirnya memberikan honornya tersebut kepada keluarganya. Kesuksesannya saat ini tentunya juga tak lepas dari kegigihannya yang saat itu terus bernyanyi meski dengan upah yang pas-pasan. Kini ia bisa tersenyum ceria menikmati jerih payahnya. Number 8. Bukan dari keluarga kaya. Hari Lidah yang bernama asli Hari Putra tidak lahir dengan sendok emas di mulut. Ia bukanlah anak dari seorang konglomerat yang bisa memenuhi segala kebutuhannya. Ayahnya merupakan seorang supir bahan material dan karena hal tersebut ia pun juga harus membantu sang ayah mengangkat bahan-bahan material di usianya yang cukup belia. Selain itu, ibunya yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga kadang membutuhkan bantuannya. Hari bukanlah sosok pria yang gengsi dalam melakukan pekerjaan rumah. Ia dengan sigap memberikan pelayanan kepada sang ibu ketika dibutuhkan. Number 7. Naik kapal laut. Jika kalian membayangkan perjalanan karir Putri sangat mulus, tentu sepertinya fakta ini harus diungkapkan. Sebagai seorang pendatang dari daerah, Putri DA saat itu tak memiliki budget yang cukup untuk pulang pergi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang. Alhasil ia menggunakan kapal laut dari Balikpapan ke Makassar selama kurang lebih 18 jam. Number 6. Mencoba semua peluang. Hari Lidah beruntung karena telah mengetahui bakatnya sejak awal. Dilansir beberapa media, ia pertama kali mengikuti lomba menyanyi yang digelar Forum Mahasiswa di Sangkar Batik Kelurahan Mudung Laut, seberang kota Jambi pada tahun 2009. Hanya berbekal keberanian, ia mampu menjadi juara satu dengan membawakan lagu daerah Jambi berjudul Perang Kayu Hitam. Padahal lagu ini dianggap cukup susah loh, The Lovers. Number 5. Desak-desakan. Audisi Dangdut Akademi yang berlokasi di Makassar saat itu ternyata menjadi salah satu bagian paling berkesan dalam hidupnya.
Karena ia telah lelah dengan perjalanannya, namun juga harus berdesak-desakan dan antri bersama peserta yang lain. Number 4. Berproses layaknya kupu-kupu. Kegagalan sepertinya terus menghantui Harilida saat awal-awal ia menjajaki karirnya sebagai penyanyi. Namun Hari menolak kata menyerah dalam hidupnya. Ia kembali mengikuti lomba bernyanyi di Taman Budaya Jambi TBJ di tahun 2010. Jika saja ia baper saat kalah dalam lomba tari dan mengutuk dirinya, tentu ia tidak akan paham kalau rezekinya emang udah digariskan jadi penyanyi. Number 3. Pingsan di panggung. Ada hal menarik ketika Putri akhirnya ditetapkan sebagai sang juara. Bukan aksi loncat-loncat, namun siapa sangka jika Putri ternyata pingsan saking bahagia dan tidak percaya dengan keputusan juri. Perjuangan Putri akhirnya terbayar dengan mengecap manisnya juara kedua di The Academy 4. Ia pun berhak atas hadiah mulai dari uang sebesar 100 juta rupiah, rumah, beasiswa, umroh, apartemen, hingga cincin berlian. Number 2. Anak pertama di keluarga. Harilida memiliki banyak beban dalam keluarganya. Tak hanya karena saat itu ia berada di dalam pusaran ekonomi yang menghimpit. Namun fakta bahwa ia merupakan anak pertama di keluarganya yang dianggap mampu untuk menjadi contoh yang layak untuk adik-adiknya. Putra pertama Bapak Burhanuddin dan Ibu Ratu Mas Fatmawati ini membuktikan bahwa kini ia tak hanya menjadi panutan untuk keluarganya, namun juga untuk warga Jambi. Number 1. Ditinggal orang tua. Putri DA rupanya tak bisa membahagiakan orang tuanya dalam waktu yang lama. Meski begitu, ia sangat bersyukur bisa memberangkatkan sang ayah untuk melakukan ibadah umroh sebelum akhirnya sang ayah harus berpulang ke rahmatullah. Apa yang kalian pelajari dari dua sosok ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.